Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Kristus. Marilah sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk kita mau memuji dan menyembah-Nya. Biarlah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini. Ibadah kita dimulai dengan nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Marilah sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mempersiapkan hati kita untuk mau masuk lebih ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk jamaahnya dan berserah penuh di hadiratnya. Mari kita pujikan Romo yang indah. Sehingga sekarang kami bisa beribadah bersama walaupun di situasi pandemi corona saat ini. Saat ini Tuhan kami berdoa, mohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Berikan penyertaan dan berkat-Mu dalam ibadah ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bukalah hati kami untuk menerima kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas pemimpin
kita hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Marilah bersama-sama dengan umat percaya kita meningkatkan pengakuan iman rasuli. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk jauh lebih dalam datang ke hadirat Tuhan dengan memujikan sujud di altarnya. Terserahmu mengerti
kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini? Apakah kita sudah menggunakan kesempatan, kehidupan, waktu yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang berkualitas? Mari sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami, ya kami boleh menikmati akan kehidupan kami sampai pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah memanggil setiap kami untuk kami boleh kembali beribadah. Tuhan berkati kami di dalam waktu perenungan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau mengajak setiap kita melihat arti kehidupan dari kitab Pengkhotbah. Mari kita buka Pengkhotbah 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Teman-teman, ketika kita membaca bagian ini, adakah hati kita terkejut mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita jalani, Pengkhotbah mengatakan segala sesuatunya itu adalah menjemukan, segala sesuatunya itu adalah sia-sia. Mengapa Salomo berkata bahwa hidup ini adalah kesia-siaan belaka, teman-teman? Ternyata Salomo menilai bila hidup ini hanya mengalir begitu saja, jelas ini adalah suatu kesia-siaan. Sebentar pagi, sebentar siang, sebentar malam, sebentar lagi pagi. Bukankah apa yang Salomo rasakan pada waktu itu juga kita rasakan pada saat ini? Bangun pagi, mandi, makan, beraktivitas, siang lagi makan, beraktivitas lagi, tidur siang, gitu ya. Malam lagi, mandi, makan, nonton, tidur, besok pagi bangun lagi, begitu. Terus di dalam kehidupan setiap kita seterusnya sampai mungkin kita nanti mati, kita sudah tidak lagi lakukan hal-hal yang tadi. Nah, teman-teman, sepintas bila kita membaca akan kitab Pengkhotbah dari pasal yang pertama saja, kita akan mendapat kesan bahwa penulis sepertinya adalah orang yang frustasi, sepertinya adalah orang yang putus asa dan hilang pengharapan. Kenapa? Karena dia memandang bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Hikmat, kepandaian, kerja keras, dan semuanya itu adalah sia-sia. Dalam pasal yang ke-12, ini dulu saya suka bagian ini ya, dikatakan mengenai lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar itu melelahkan badan. Ini soal belajar. Ada lagi soal bekerja di dalam pasal yang kedua ayat 4 sampai 6 dikatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Tapi semua itu dikatakan semuanya sia-sia. Mengapa Salomo mengatakan kerja keras dan juga kekayaan itu adalah suatu kesia-siaan, teman-teman? Kembali kita bisa lihat di dalam pasal 11 ayat 13 sampai 14. Semua itu dikarenakan suatu saat nanti, suatu hari nanti, kita semua ini akan mati. Sebanyak apapun yang bisa kita kumpulkan, keras apapun yang kita usahakan, semua itu akan kita tinggalkan. Dan tanpa takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya, maka semua itu adalah kesia-siaan. Ingat, tanpa takut
berpegang pada perintahnya, maka semua itu adalah kesia-siaan. Bila kita bekerja keras dan kekayaan itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bila kita menumpuk kekayaan hanya untuk diri kita sendiri, maka itu dikatakan semua itu adalah sia-sia. Kita belajar mati-matian, ya, berusaha dapat nilai sebaik mungkin, ya. Tetapi kita pelit di dalam membagikan ilmu kita, semua itu pun akan menjadi kesia-siaan karena hanya berpusat kepada diri kita sendiri, hanya untuk diri kita sendiri. Sebab ketika kita mati, semua itu tidak akan kita bawa. Sebesar apapun, ya, kekayaan harta yang kita punya, sekeren apapun kepintaran kita, semua itu tidak akan kita bawa saat kita mati. Yang terjadi kalau kita mati, nanti kita dimasukkan ke dalam peti yang ukurannya hanya tubuh kita saja. Apa yang bisa kita bawa ke situ? Buku-buku kita, ya. Seberapa banyak harta kita, rumah kita, mobil kita? Gak mungkin, teman-teman. Tetapi bila kekayaan kita, kepintaran kita itu dipakai untuk membangun kerajaan Allah, maka kekayaan kita itu akan menjadi sangat berarti. Teman-teman, ketika kita mengelola harta kita atau apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dengan prinsip takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintahnya, maka kiranya itu tidak akan menjadi sia-sia. Misal, di dalam pengelolaan harta, kita tahu firman Tuhan tentang persepuluhan, ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh memberikan akan persepuluhan kita? Kita tahu juga pelayanan bagi janda dan juga anak yatim, yang artinya kita diminta untuk memperhatikan barang siapa yang benar-benar berkekurangan, dalam tanda kutip misalnya pelayanan diakonia. Apakah kita juga sudah benar-benar memperhatikan mereka dan membantu mereka, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Adakah mata kita tertuju kepada setiap mereka yang membutuhkan uluran tangan kita? Adakah hati kita tergerak untuk setiap mereka yang membutuhkan akan bantuan kita? Kita tahu akan perintah untuk memberi dengan sukacita, tetapi apakah ketika kita memberi persembahan itu adalah benar-benar dengan rasa syukur kita dan penuh dengan sukacita, atau ya persembahan money? Teman-teman, kelolalah hartamu dengan memperhatikan yang Tuhan mau. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu seperti yang dikatakan Amsal 3 ayat 9. Maka Tuhan juga akan senang dalam menerimanya. Dan bukan suatu yang mustahil juga bila Tuhan akan memberkati apa yang engkau kerjakan. Seperti yang dicatat di lanjutan Amsal 3 ayat 10 tadi. Pakailah segala kepintaran kita, kepandaian kita, kreativitas kita untuk juga boleh membangun akan kerajaan Allah. Dimanapun, kepada siapapun Tuhan perjumpakan kita, semuanya kita kembalikan dan lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu itu akan menjadi sia-sia bila kita lakukan tanpa rasa takut akan Tuhan dan tanpa berpegang kepada perintahnya. Hidup tanpa Tuhan itu adalah sia-sia. Kaya, pintar, kreatif, semua itu akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Tapi sebaliknya, jika segala potensi yang ada pada diri kita persembahkan untuk Tuhan, pasti semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi disitulah kita sedang memperluas akan kerajaan Allah. Mari teman-teman, kita lakukan tugas kita, yaitu tanggung jawab kita, bahkan pengelolaan akan harta kita dengan hati yang takut akan Tuhan, yang artinya kita mau sungguh-sungguh dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Maka kita akan menerima kepuasan di dalam Tuhan. Muliakanlah Tuhan
dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan kepintaranmu. Kiranya saat ini kita juga tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Buat teman-teman, jangan bermalas-malasan untuk belajar. Kelak engkau akan menjadi orang pintar, kelak ilmumu boleh kau pakai untuk memperluas kerajaan Allah, untuk kau bagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Jangan bermalas-malasan di dalam bekerja. Sekalipun situasi sangat sulit pada saat ini, tetap andalkan Tuhan dan muliakanlah Tuhan di dalam pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih bisa sekolah sampai pada hari ini, sekalipun kami harus menjalani melalui online. Mungkin kami masih kesulitan di dalam beradaptasi, tapi kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh diperlengkapi oleh guru-guru kami, untuk kami boleh difasilitasi di dalam belajar mengajar ini. Dan biarlah Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Kami mau bertekun di dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Dan kami rindu suatu hari nanti Tuhan boleh memakai akan kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh bekerja sampai hari ini. Engkau tahu segala susah dan pergumulan kami pada saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang selalu akan memberikan kekuatan dan memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Tuhan, kami persembahkan hidup kami seluruhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Biarlah firman hari ini boleh meneguhkan akan setiap kami dan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh berjalan kembali lagi melanjutkan perjalanan iman kami di dalam kami mengikuti Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan barusan namun kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu bersyukur dalam segala masa hidupmu, Tuhan menyediakan hal luar biasa bagi hidup kita. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur dengan Medley